Kita akan coba mengaplikasikan dulu ya materi yang sudah kita sampaikan dengan melihat histori yang ada. Kenapa kita mengotak-atik histori? Sekali lagi, histori ini tidak bisa kita pisahkan untuk menentukan ya kemungkinan pergerakan ke depan. Memang semuanya sudah terjadi, semuanya berlalu, tetapi dari sejarah inilah kita bisa menentukan, bisa membaca kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Baik, kita akan mereview dari beberapa hari terakhir. Perhatikan ketika marketnya tidak ada yang dominan di sana, kita lihat dari pergerakan turun dulu ya. Beberapa minggu ini sempat turun ya, kalau kita amati turunnya luar biasa sampai di sana. Kemudian kita tarik garis tengah, maka ini adalah retracement. Maka sekarang masih berada di fase di area retracement namanya ya. Sehingga kalau kita tarik ke atas begini, kalau tarik ke atas ini berada di wilayah retracement, dan naik turun ini hampir sama, tidak ada tren. Kita lihat secara visual, secara kasat mata, maka ini adalah cenderung datar, belum ada yang dominan di sana, masih berada di area konsolidasi dan berada di area koreksi. Nah, biasanya nanti setelah ini pasti ada ledakan, pasti ada pergerakan yang lebih dominan. Apakah nanti akan bergerak break ke atas ya, melewati levelnya, atau sebaliknya akan kembali pullback. Kembali pullback itu ke tren sebelumnya, tren turun. Oke, ini contohnya. Karena ini adalah bukan di emas, ini adalah euro, maka cara membacanya pun sama ya. Cara membaca di pasangan atau di pair itu juga sama ya. Secara teoritis sama, cara menentukan juga sama. Perhatikan ketika pergerakan awal juga begitu ya. Awal ini turun, anggap saja turun, sudah turun kuat ya, karena memang betul-betul turunnya kuat sekali. Kemudian fase sekarang adalah fase koreksi, mencoba untuk menekan ke atas. Kemudian dari pergerakan ini mulai ada naik turun lagi ya. Kita perhatikan di situ high dan low-nya. Kita perhatikan high dan low-nya. Nah, sekarang yang terdekat dari running begini modelnya. Sekarang dari running ya, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ini seperti ini. Jadi secara garis besar ini masih low-nya atau high-nya masih berada di jajaran baris turun. Low-nya, high-nya masih berada di jajaran baris turun, sehingga masih ada kecenderungan untuk kembali turun lagi. Sementara yang di bawah low-nya juga masih turun begini. Ya, sehingga hati-hati misalkan pergerakan ini nanti mulai menukik ke bawah lagi dan break di sana, melewati di sini, maka kita fokusnya ke sell. Nah, untuk menunggu sekian ini tentu membutuhkan kesabaran karena cukup panjang. Bagaimana mensiasatinya ketika belum ada kejelasan di sana? Kalau kita tarik garis pun seperti ini. Kalau kita tarik garis pun seperti ini. Ini masih di posisi seperti ini ya. Ya, belum ada yang dominan di sana. Sehingga pergerakan ini meskipun arahnya cenderung turun tetapi belum kuat ya, belum kuat. Dia harus melewati levelnya dulu. Kemudian kita perhatikan dengan membaca ya, kaidah cara membaca kita. Pertama kita lihat struktur yang terdekat dari running. Running itu di sini. Strukturnya yang terdekat itu adalah baris merah ini. Jadi merah kita perhatikan kekuatan merah seperti apa. Kemudian pengaruhnya signifikan atau tidak. Dibanding dengan warna hijau sebelumnya. Oke, saya bersihkan. Meskipun sekali lagi masih berada di area datar, naik dan turun seperti ini. Sehingga ini di tengah. Kalau kita masuk buy nanti belum profit yang cukup, nanti turun lagi. Demikian juga untuk masuk sell, ini sudah mulai bergerak naik. Kita lihat dari pergerakan di atas dulu ya. Memang kelihatan ini tidak terlalu tren, tetapi ini yang dominan lebih dekat. Kemudian berikutnya merah, hijau, makin
lama makin tebal dan puncaknya di sini merah, hijau tebal. Hijau tebal tidak ada penolakan yang berarti tiba-tiba berubah merah, bisa jadi akan kembali turun lagi. Sehingga merah ini menjadi petunjuk ya, berada di momentum yang kuat kemudian berubah warna, bisa jadi turun lagi, sehingga peluangnya benar-benar turun. Setidaknya kalau kita menguji, kita uji tengahnya di sini. Kita melihat di sini kecenderungannya merah, kita bisa masuk di sana sell dengan target di area retrace-nya atau tengahnya, sehingga sekitar 300-an sekian. Kenapa di sini? Karena berada di ini berpotensi memantul kembali. Kita lihat yang warna merah sekarang, merah, makin tebal. Ini makin tebal, tetapi di puncaknya justru loss, kehilangan daya di sini. Volumenya makin mengecil. Buyer kembali naik lagi sampai di, sehingga benar-benar ini harus ekstra hati-hati berada di area retracement-nya, karena bisa jadi di sini memantul kembali dan nanti akan kuat naik ketika dia lewat di sini. Artinya kalau kita mau entry buy, tunggu hingga break di sana. Kalau kita entry sell, tunggu hingga retracement itu dilewati atau paling tidak melewati yang bawah juga. Karena yang bawah ini hijau ini kalau kita gabung hijau jadi satu, melebur jadi satu, maka ini hijaunya kuat. Jadi kalau kita gabung seperti ini namanya kombinasi candle. Ini candlenya hijau seperti ini, kemudian dikembalikan lagi warna merah sampai di sini. Yang kita gabung adalah bodinya. Antara merah dan hijau ini melebur menjadi satu, sehingga di antara ini melebur menjadi satu, menjadi sumbu. Sementara yang di bawah adalah bodinya. Bodinya warna hijau. Sehingga dalam perjalanan candle yang sampai detik ini sebenarnya candlenya seperti ini. Candlenya seperti ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan petunjuk ketika candle seperti ini? Hati-hati ketika candlenya sudah mulai ditekan. Awalnya dia naik kuat, kemudian mulai ditekan. Mulai ditekan di sana kemampuannya, walaupun belum selesai memang. Ya, ini sudah terlihat kekuatannya hampir sama dengan bodinya. Karena itu untuk memastikan tadi apakah nanti akan kuat turun atau naik, ya kita tunggu break di atas atau di bawah. Karena di posisi tengah-tengah ini punya kekuatan yang sama. Dia penolakannya sekian, di atas juga bodinya sekian. Sehingga lebih baik hindari masuk di posisi-posisi seperti ini. Itulah yang nanti membedakan antara kita ya trader dengan perhitungan yang matang dengan trader yang asal masuk ya. Kalau asal masuk nanti ya siap dengan floating menunggu kerugian. Nah, sementara kita menunggu peluang yang benar-benar cukup berpotensi sehingga tidak terlalu lama di dalam floating minusnya. Ini kalau kita membaca secara kombinasi candle ya.